Selamat pagi, kita berjumpa kembali di dalam minggu ini untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Dihapuskan Dosaku. Kita menyanyi ya semuanya duduk yang rapi dan dengan bersukacita kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan dan kami ingin sekali mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu melalui firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, sekarang kita akan dengarkan firman. Namun sebelumnya coba kita lihat tayangan ini. Mungkin kalian pernah melakukan hal ini ya. Ya pasti ada kalian di tempat ini, karena ini adalah foto ketika anak-anak SDK Holis sedang upacara. Ya betul, di lapangan upacara sekolah kita. Nah kalau yang ini kamu tahu apa? Ya betul ya, ini gambar orang sedang berziarah ya. Berziarah di mana? Kalau dilihat dari makamnya ini ada helmnya ya. Berarti ini orang sedang berziarah di Taman Makam Pahlawan. Nah, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Ya, mengapa anak-anak tadi berupacara? Mengapa tentara tadi berziarah di Taman Makam Pahlawan? Ya betul, karena mereka menghargai orang-orang yang telah membela bangsa kita. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka demi kemerdekaan bangsa kita. Anak-anak berupacara tadi ya, melakukan upacara dengan baik dan benar. Ya, tidak ribut, menghormat bendera dengan benar, mendengarkan pembina upacara menyampaikan amanat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan benar, menghormat bendera merah putih dengan benar. Itu adalah tanda kita menghargai jasa para pahlawan kita. Demikian pula tadi ada seorang
prajurit yang sedang berkunjung ke taman makam pahlawan untuk berdoa mereka, ya, menghargai jasa para pahlawan yang sudah membuat bangsa kita menjadi merdeka. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab juga ada seorang yang memberi teladan untuk menghargai pahlawan. Ya, siapakah dia? Ya, kalau kalian lihat kalimat ini, dia adalah seorang raja. Dia pernah melawan seorang yang berkebangsaan Filistin. Orang kebangsaan Filistin itu orang yang gagah perkasa. Nah, pasti tahu ya jawabannya. Betul, dia adalah Raja Daud. Mari sekarang kita membaca firman Tuhan yang terdapat dari 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-17. Ayat yang ke-13, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita tadi dikatakan bahwa ada 3 orang pahlawan yang membawakan air minum dari perigi. Perigi itu artinya adalah sumur. Anak-anak tahu semua kan sumur. Sumur itu adalah sumber air yang dimana orang mau mengambil air di situ harus menimbanya, ya. Dan sumur itu ada di Betlehem. Siapa ketiga orang itu? Yaitu adalah Isibal, Eleazar dan Sama. Ya, ketiga orang itu adalah orang-orangnya atau pasukannya Raja Daud. Raja Daud mau kemana waktu itu? Ya, Raja Daud waktu itu bersama pasukannya sedang masih berperang bersama bangsa Filistin. Karena waktu itu bangsa Israel sedang kelaparan, mereka mencari sumber makanan juga. Dan sumber makanan waktu itu dikuasai oleh orang Filistin. Daud dan orang-orangnya waktu itu hendak mencari sumber makanan itu untuk diberikan kepada rakyat Israel. Tetapi karena orang Filistin menguasainya, maka mereka berperang melawan bangsa Filistin itu. Nah, suatu hari Daud sedang bersembunyi di Gua Adalum. Ya, guanya namanya Gua Adalum. Di sana Daud mempercayakan peperangan melawan orang Filistin itu kepada 3 orang pahlawannya tadi. Nah, ketiga orang itu bisa berhasil mengalahkan orang Filistin. Nah, kemudian tanpa disadari Daud mengatakan bahwa dia ingin sekali minum. Minum dari mana? Minum dari air sumur di Betlehem. Ketiga orang itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh raja mereka, yaitu Daud. Ya, nah karena mereka ini orang yang sangat taat kepada raja dan sangat menyayangi Raja Daud, ya, mereka diam-diam pergi ke Betlehem. Padahal untuk sampai ke Betlehem dan untuk sampai ke sumur itu mereka butuh perjuangan yang sangat berat, ya. Dan akhirnya mereka di sana dan mereka harus melawan orang-orang Filistin. Dan akhirnya mereka bisa
mengambil air dari perigi tersebut, ya. Berhasil mereka ambil, kemudian membawanya kepada Daud di Gua Adullam. Kami persembahkan untuk raja air minum ini yang raja hendak minum. Kemudian apa yang disampaikan oleh Daud? Daud mengatakan, waduh, hebat sekali ya pahlawanku ini. Tetapi aku tidak mau meminumnya. Aku tidak mau meminum air ini. Karena kalau aku minum air ini, aku sudah berhutang darah kepada mereka. Mereka dengan begitu keras, begitu perjuangan yang luar biasa untuk mengambil air minum ini. Masakan aku dengan enak-enaknya harus meminum air ini. Aku ingin mempersembahkan air ini hanya untuk Tuhan. Aku persembahkan air ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku akan membawanya bagi Tuhan. Karena air minum ini sudah begitu diperjuangkan oleh pasukanku. Oleh sebab itu aku mau berdoa kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab pasukanku itu, pahlawanku itu sudah memperjuangkannya untuk aku. Nah anak-anak, pahlawan Daud seorang raja, ya. Dia punya seorang pahlawan. Dia begitu menghargai pahlawannya, yaitu pasukan yang sudah berjuang untuk dia. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita pasti punya pahlawan. Pahlawan kita siapa? Ya, satu saja yang Ibu sebutkan, yaitu orang tua kita, mama dan papa kita, yang sudah begitu berjuang mereka untuk kehidupan kita. Papa dan mama yang sudah melahirkan kita dan sudah membesarkan kita, bahkan hingga saat ini mereka masih juga mendampingi kita, membimbing kita, mengusahakan kita, khususnya ketika kita sedang belajar secara jarak jauh seperti sekarang. Mereka berusaha, walaupun mereka begitu lelah dengan sehabis tugas pekerjaannya, tapi mereka mau membimbing kita, menyertai kita dengan penuh kesabaran, ya, bahkan menyiapkan kita juga makanan supaya kita tidak mudah sakit, apalagi sekarang yang sedang mewabah pandemi COVID-19. Agar kita tidak terkena penyakit tersebut, kita diberikan vitamin dan lain sebagainya supaya tubuh kita kuat. Kita diajarinya, kita dibimbingnya untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Mereka begitu baik, mereka itu adalah pahlawan kita. Ya, bagaimana kita juga harus menghargai perjuangan dia seperti yang Daud lakukan kepada pahlawannya, menghargai para pahlawannya. Kita juga menghargai orang tua kita yang adalah pahlawan kita. Caranya seperti apa? Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mendengarkan nasihat orang tua kita. Yang kedua, kita bisa membantu orang tua kita. Yang ketiga, kita menuruti apa yang orang tua kita inginkan, mengasihi mereka. Yang keempat, selalu membawakan mereka di dalam doa kita, supaya orang tua kita diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan rejeki. Biarlah segala yang mereka lakukan adalah menjadi usaha yang berhasil. Pahlawan kita yang berikutnya adalah pahlawan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan tiada yang bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Ya betul, dia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang tidak berdosa, tetapi kemudian dia menjadi berdosa karena kita. Dan karena dia, kita sekarang bisa berdoa kepada Bapa kita. Dan seperti sekarang ini, kita bisa bekerja, belajar dengan tenang. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita percaya dengan kematiannya maka dosa-dosa kita dihapuskan. Tapi tidak sampai di situ saja anak-anak. Tuhan Yesus kemudian
bangkit ya dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya berarti kita mempercayai Yesus yang hidup. Bukan mempercayai benda mati, tapi kita mempercayai Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah peringati kebangkitannya, yaitu Paskah ya, hari kebangkitannya. Yesus bangkit, dia sudah menang mengalahkan maut. Nah, artinya kita juga sudah merdeka, dibebaskan dari dosa-dosa kita. Nah, ketika Yesus sudah bangkit 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dia naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, anak-anak, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sungguh luar biasa perjuangan Yesus, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Sekarang dia mau siapkan lagi surga untuk kita. Tentu saja kita akan sampai di surga bila kita percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak, perjuangan Yesus ini adalah perjuangan yang harus kita hargai. Dia rela mati, dia disiksa, dia disalibkan, bukan sesuatu yang mudah anak-anak. Itu perih, sangat perih dirasakan. Tapi Yesus mau lakukan untuk kita. Dia mau siapkan tempat di surga untuk kita. Itu adalah sebuah perjuangannya. Nah, kita sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai perjuangan yang Yesus lakukan tersebut. Satu, kita harus percaya akan kebangkitannya. Yang kedua, caranya adalah dengan kita berdoa. Rajin berdoa itu adalah salah satu kita berarti menghargai apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Yang ketiga adalah dengan kita baca firman. Sebab dengan membaca firman artinya kita mau mendengarkan perkataan Tuhan. Karena Yesus berbicara melalui firman. Yang ketiga adalah melalui tingkah laku kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Maka kita lakukan juga untuk kita peduli terhadap sesama. Peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Peduli kepada orang-orang yang terkena bencana alam dan lain sebagainya. Dan kita mendoakan mereka itu adalah salah satu bentuk bahwa kita peduli kepada sesama kita. Terlebih lagi kalau kita memberikan bantuan secara materi. Nah, demikianlah anak-anak bahwa dalam kehidupan kita harus terbiasa untuk menghormati, menghargai jasa-jasa para pahlawan, para orang-orang yang sudah berkorban demi kita. Dan yang terlebih lagi, kita harus menghargai jasa Tuhan Yesus yang sudah rela mati demi dosa-dosa kita. Dengan demikian kita sudah layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kami sudah dengarkan, di mana kami mau belajar Tuhan untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kami, oleh guru-guru kami, dan oleh sesama kami yang begitu memperhatikan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menghargai Engkau dengan mencintai Engkau, dengan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami di dalam belajar, yang terus berusaha dan bekerja untuk memperoleh nafkah bagi kehidupan kami. Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan, Tuhan tolong berikan mereka kesabaran. Demikian pula untuk guru-guru kami yang dengan penuh kesabaran, penuh dengan sukacita untuk mengajar kami, membimbing kami sekalipun secara online Tuhan. Tetapi guru-guru kami berusaha supaya kami boleh mengerti
apa yang disampaikannya, ilmu pengetahuan yang mereka berikan itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami sehingga menjadi bekal bagi masa depan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Biarlah sekolah kami boleh semakin maju Tuhan dan boleh semakin kuat. Dan bila saatnya nanti Tuhan, kami boleh bertemu bersama-sama kembali secara tatap muka, sekolah kami dalam keadaan baik. Dan kami boleh berjumpa bersama-sama dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, berikan juga kepada kami kesehatan supaya kami dapat melakukan aktivitas kami hari lepas hari dengan penuh sukacita. Dan saatnya nanti kami boleh berjumpa bersama dengan guru dan teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati juga orang-orang yang saat ini Tuhan menderita sakit. Tuhan Yesusmu tolong sembuhkan mereka supaya mereka boleh kembali sembuh Tuhan dari penyakit yang mereka derita saat ini. Tuhan, berkati juga pemerintah kami yang senantiasa berusaha agar kami rakyat hidup makmur dan sejahtera. Dan kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat bijaksana buat pemerintah kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, kiranya Tuhan mau dengarkan doa permohonan kami. Dan Tuhan senantiasa membimbing kami di dalam kegiatan kami, khususnya ketika kami belajar baik secara online maupun secara offline. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.